Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Dalam beberapa minggu terakhir di media sosial ramai konten-konten kepintaran sejumlah pelajar Indonesia dengan kemampuan luar biasa dalam sebuah kompetisi bernama Clash of Champions. Nah, para pelajar ini diharuskan menjawab berbagai pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang berbeda agar tidak tereliminasi Gemma. Nah, sekarang kami berdua penasaran, Anda mungkin juga penasaran pemirsa, bagaimana sebenarnya trik yang dilakukan para pelajar ini serta seperti apa sebenarnya konsep kompetisi ini yang baru hadir di kalangan masyarakat, ramai di media sosial dan ternyata seru, banyak yang suka. Kita tanyakan langsung, sudah hadir bersama kami berdua di studio Metro TV ada Marga Anugrah, EVP Academic Affairs and Marketing Ruang Guru. Pemirsa, dia juga selaku produser Ruang Guru Clash of Champions 2024. Mas Marga, selamat siang. Selamat siang, Mas Marga. Ada yang lebih seru lagi Gemma. Saya perkenalkan pemirsa, yang kedua ada Jessica Margaret. Ini adalah peserta COC. Jessica, selamat siang. Selamat siang. Kemudian pemirsa juga satu lagi hadir juga bersama kami di sini ada Alfi Vereliki, peserta COC yang ternyata juga makin kesini makin famous di kalangan anak-anak muda ya. Halo Alfi, siang. Siang. Oke, aku mau nanya ke Jessica dan Alfi dulu deh pertama kali. Ini awal-awal ikut itu seperti apa sih waktu awal-awal ininya apa sih namanya? Jadi peserta ya? Jadi bertanya bagaimana ketika sampai akhirnya dinyatakan lolos bertanding di COC ini. Jessica, boleh. Baik, jadi pertama kita tuh di-approach dulu sama tim Ruang Guru. Jadi dari media sosial kita di-approach, lalu kita diminta untuk mengisi semua prestasi kita selama SMA dan juga kuliah. Nah, setelah itu kita ada juga seleksi tes yang lagi. Kita mengerjakan sekitar kurang lebih 10 soal yang kira-kira menggambarkan sedikit tentang game di COC-nya itu sendiri. Dan setelah itu baru dinyatakan kita jadi peserta dan langsung lanjut ke syutingnya. Oke, jadi itu bagaimana kronologi kemudian ikut ya. Kalau Alfi, kalau menurut kamu bagaimana waktu pertama kali join jadi peserta? Apakah memang sudah seterkenal itu, banyak yang suka ternyata? Wah, sebenarnya enggak ya. Jujur aku mahasiswa biasa-biasa aja pas itu, pas mahasiswa FKW juga. Tapi begitu aku masuk ke COC ini baru deh ternyata orang-orang baru pada kenal, baru pada oh ternyata ada nih yang namanya Alfi, ada nih yang namanya Jessica, ada nih yang namanya anak-anak di COC yang untungnya bisa menginspirasi sih. Nah, waktu awal keluarga gimana sih responsnya? Karena kan mungkin akan menyita waktu juga ya ikut acara ini. Jadi sebenarnya keluarga itu tuh aku baru kasih taunya pas lagi syuting. Jadi pas lagi syuting aku baru kasih tahu ke keluarga, maaf Pak, ini Koko ada ikut acara COC nih, doain ya. Terus mereka kaget, hah COC ini apaan? Terus baru aku jelasin, terus oh ya keren-keren. Jadi ya sebenarnya respon awalnya agak kaget juga, tapi senang sih. Baru tuh dibahas di grup keluarga gitu ya, kalau Alfi ikut nih gitu. Jadi kaget tapi seneng ya intinya. Nah Mas Marga, Ya. mungkin banyak yang penasaran mengapa sih awalnya ada ide untuk membuat yang namanya Clash of Champions ini. Karena ini kan baru ya kalau untuk Ya. kalangan di Indonesia, untuk para pelajar, untuk penontonnya juga ini baru. Jadi sebenarnya Ruang Guru itu bikin kompetisi udah banyak banget gitu. Setiap tahun kita coba berusaha cari cara gimana caranya supaya murid-murid di Indonesia ini semakin rajin belajar. Karena Ruang Guru misinya memang kasih akses kualitas pendidikan terbaik di seluruh Indonesia. Tapi percuma juga kalau misalnya nggak kepake akhirnya. Gitu. Makanya kita coba cari tahu tahun ini apa nih yang disukain sama anak-anak sama murid-murid. Dan kita kepikir akhirnya let's do this. Kita bikin game show. Masih entertaining buat semua penonton di Indonesia, tapi juga educational, juga inspirational. Makanya ada Jessica sama Alfi juga akhirnya kita ajak untuk ikut bareng. Nah, awal-awalnya cara penjaringannya gimana sih Mas? Karena kan mungkin banyak banget ya murid-murid di Ruang Guru kan. Bagaimana sampai akhirnya ketemu talenta seperti Jessica, seperti Alfi. Awalnya bagaimana tuh sistem penjaringannya? Dan banyak juga yang pintar-pintar lainnya kan. Yes. Ini pasti yang terbaik di antara yang paling baik. Bener. Jadi sebenarnya awalnya kita list down tuh hundreds of names gitu. Dan kita juga overwhelmed. Wah, nggak kita rasa kita semua setuju kalau Indonesia tuh nggak kekurangan orang pintar, orang-orang berprestasi gitu. Jadi kita list down hundreds of people dari dalam negeri dan juga universitas di luar negeri yang terbaik. Kemudian kita kontakin satu-satu, kita ada tertulis kayak tadi Jess sama Alfi bilang, kita kasih beberapa soal untuk seleksi, kemudian kita juga ada interviews dan akhirnya setelah mereka menyatakan kesediaannya di tanggal tersebut waktu produksi bisa, jadilah
gitu. Jadilah dan sukses ternyata ya, banyak sekali yang menonton Alhamdulillah, puji Tuhan. jutaan pemirsa kalau kita lihat di platform media sosialnya ya Gemma ya. Jessica pada saat kamu sudah menjalani beberapa kali episode, kemudian hasilnya outputnya luar biasa, antusiasme masyarakat, anak muda sampai yang tua juga luar biasa. Bagaimana sebenarnya penilaian kamu untuk program yang seperti ini dihadirkan untuk anak-anak muda? Jadi aku senang banget ada program Clash of Champions Bayang Wanggung ini di Indonesia, karena aku ngerasa di program yang sangat menginspirasi banyak siswa dan mahasiswa di Indonesia. Aku banyak sekali mendapatkan respon positif, di mana banyak yang bilang bahwa mereka sangat termotivasi untuk terus belajar dan terus berprestasi ke depannya karena menonton acara ini. Oke, nah kalau Alfi sendiri bagaimana nih melihat adanya kompetisi seperti ini, bisa nggak sih menginspirasi teman-teman lain untuk lebih giat belajar? Iya, of course. Menginspirasi banget ya, apalagi yang aku lihat itu tuh dari teman-teman aku yang dari SMA, dari SMP yang mereka baru mau nanjak, baru mau kuliah, itu mereka kayak banyak banget yang DM aku, kak, aku jadi terinspirasi nih pengen masuk FKW juga biar bisa jadi kayak kakak, dan kak, aku juga jadi terinspirasi nih pengen ikut lomba-lomba karena lihat kakak dan juga teman-teman kakak, jadi aku seneng banget karena this game show yang entertaining tapi juga bisa menginspirasi banyak orang gitu. Oke, Jessica, kalau tadi kan bicara itu adalah penilaian eksternal ya, bagaimana dampaknya untuk orang lain yang menonton. Sekarang untuk diri kamu, menjadi orang yang kemudian pintar, dikenal halayak tuh pintar banget gitu, ada di rating yang luar biasa kalau soal prestasi, kemudian ternyata juga bisa main game, ada di reality show, mungkin sejenis itu ya Gemma ya. Bagaimana kamu menilainya, bagaimana dampaknya untuk diri kamu sendiri? Nanti ini sesuatu yang baru dan aku merasa ini seru banget ya, karena biasanya mungkin kita perlombaan itu bisa serius hanya mengerjakan soal, tapi ini dibuat dalam bentuk game show yang sebelumnya aku juga belum pernah ikut gitu ya. Dan selain itu bagi aku pribadi ini juga jadi memberikan platform khusus buat aku untuk bisa tetap menginspirasi banyak orang lewat media sosial aku, tidak hanya di acara ini aja. Oke, nah kan acara ini juga banyak ya teman-teman dari kampus-kampus lain, ada UI, ada ITB, kemudian juga ada MUS. Ya, Mas, ya. Nah, bagaimana sih cara menjaga kompetisinya tetap sehat? Karena kan pasti kalian ingin menang dong di acara ini. Nah, bagaimana menjaga kompetisinya supaya tetap sportif dan juga sehat, tapi tetap berteman baik dengan teman-teman yang lain? Menarik. Alfi boleh? Oke, jadi tentang gimana cara buat menjaga kompetisinya tetap sehat, itu sebenarnya aku juga ngerti, tapi di lingkungannya ini aku bener-bener suka banget. Jadi walaupun kita berkompetisi, tapi in the backstage kita bener-bener yang kayak saling nyemangatin. Bahkan walaupun kita lawan-lawan nih, lawan-lawanan one on one, kayak in the next 1 jam lagi kita bakal lawan-lawanan. Tapi sekarang pas kita lagi nggak lawan-lawanan itu kita kayak saling nyemangatin. Kamu gimana kabarnya? Bisa nggak? Semangatnya nanti ya. Padahal itu kita lagi lawan-lawanan nanti. Jadi itu sih sebenarnya aku juga nggak tahu gimana cara buat ngejaga biar kompetisinya tetap sehat. Tapi it just happens like that gitu. In the backstage semuanya sehat, semuanya saling menyemangati. Jadi ya gitu. Oke, ini mungkin kalau pemirsa di rumah mengikuti ya bagaimana game show ini berlangsung, pasti mungkin ingat siapa yang bertemu dengan siapa untuk berkompetisi. Saya tanya ke Mas Marga. Mas Marga, bagaimana sebenarnya di antara semua peserta itu, contohnya ya pada saat Axel dan Sandi dia match kemudian kan, itu kan benar-benar overwhelm ya, karena mereka menyampaikan gimana perasaannya pada saat akan karena bestie ya katanya mereka ternyata. Bestie ternyata, tapi harus berkompetisi berdua. Kalau dari Mas Marga melihatnya bagaimana mereka berdinamika di dalam situ? Menarik ya, karena semua peserta COC ini benar yang tadi dibilang sangat berprestasi dan mereka tuh sebenarnya achievers, mereka pekerja keras. Tapi yang kayak tadi Alfi bilang, mereka juga sangat baik gitu, sangat friendly, sangat supportive. Jadi that feeling memang nggak dibuat-buat. Banyak yang nanya, ini kemarin di stage ya gitu, Sandi lawan Axel supaya bagus ratingnya. Enggak, itu semua memang pas kebetulan aja dan ya aku bersyukur sih punya teman-teman di sini peserta COC yang sangat dewasa ya. Jadi mereka tetap bikin gamenya seru, sportif, bisa menginspirasi tapi juga entertaining gitu. Oke, kalau dari Ruang Gurunya sendiri Mas Marga, ini awal-awal ketika membentuk soal-soalnya seperti apa sih? Karena kan ada games-gamesnya juga. Nah, bagaimana cara tetap entertain tapi juga mengedukasi kepada penontonnya? Ya, Ruang Guru sebenarnya cukup bangga, kami yang salah satu pemain edukasi terbesar di Indonesia. Kami punya tim akademik dan juga tim marketing yang terbaik juga di Indonesia. Kami turunkanlah tim kami yang terbaik itu dan memang pembuatan gamesnya itu dan soal-soalnya membutuhkan waktu dan effortnya sangat banyak lah. Kami banyak baca literasi, buku, lihat dari show-show di seluruh dunia gitu ya, dan juga mengaplikasikan apa sih yang seru buat penonton-penonton di Indonesia juga. Karena tujuannya nggak cuma untuk bikin
game yang susah aja, tapi gimana supaya penonton Indonesia juga bisa terinspirasi gitu. Jadinya memang panjang, cuma dengan tim semua kerja keras akhirnya bisa sih. Oke, itu tadi dari sisi timnya. Mas Marga, karena ini semua pesertanya kan they are so special. Mereka semuanya benar-benar pintar, macam-macam prestasinya. Bagaimana tim ini bisa menangani, bisa memfasilitasi supaya apa yang mereka punya itu benar-benar tersalurkan dan bisa dilihat sama orang-orang. Bagaimana? Ada treatment khusus mungkin? Iya, sebenarnya dari awal waktu seleksi Jessica, Alfi ini nggak cuma sekedar kita lihatnya pinter aja gitu, tapi kita juga lihat the character, the integrity gitu, karena kita nggak mau juga ada peserta yang nantinya mungkin akan jadi key opinion leader di bidang edukasi, tapi nggak punya integrity, malah jadi contoh yang jelek gitu. Makanya dari awal kita udah saring sedemikian rupa. Cuma seperti yang mungkin kita udah lihat, ya tetap semua orang ini manusia ya. Pasti ada salah-salahnya, pasti ada slipnya sedikit gitu. Kita coba berbagai macam cara, kasih tahu dulu apa yang benar, apa yang salah, mereka udah setuju enggak, dan akhirnya kita saling bantu aja sih, support satu sama lain gitu. Dan untungnya so far dengan tadi Clash of Champions sudah ditonton lebih dari 50 juta kali, kemudian juga teman-teman followersnya sekarang udah sampai jutaan, kita lihat the overall positive impact-nya ya, mulai dari kayak ibu-ibu terinspirasi untuk anakku harus belajar lebih rajin nih biar kayak mereka. Guru-guru di sekolah yang sampai bikin games-games yang serupa kayak COC juga gitu. Ditonton lebih dari 50 juta kali. Iya, sebelumnya pada saat pertama terprediksi tidak ini bisa terjadi seperti ini? Kami tim manajemen sebenarnya udah kayak punya a wide range of expectations ya, mulai dari yang kayaknya biasa aja karena ini baru pertama kali sampai yang memang berhasil gitu. Cuma kami bersyukur banget sama semua pihak, sama semua penonton Indonesia, sama teman-teman peserta, akhirnya bisa se-viral ini, sehebat ini, dan bersyukur juga dampaknya bagus, moga-moga buat Indonesia ya. Oke, jadi memang kalau buat peserta IQ dan EQ-nya juga harus sama ya Mas, ya, supaya bisa berkomunikasi dengan baik juga. Nah, saya mau ke Jessica nih. Jessica, kalau setelah melewati acara ini ya, COC ini, kira-kira pertanyaan-pertanyaannya relate nggak sama kehidupan ataupun pelajaran kamu di kampus? Mungkin karena aku anak teknik dari ITB, jujur banyak teknik industri ya? Betul, dari jurusan teknik industri ITB, cukup banyak yang ngeliat ya, karena kan ketika di teknik itu ada banyak sekali kemampuan untuk berlogika yang perlu diasah, dan pertanyaan-pertanyaan di COC ini karena menghati kemampuan untuk berpikir, berlogika, dan juga menghitung, itu sebenarnya masih berhubungan dengan jurusan aku. Dan aku ngerasa in general permainan ini cukup umum dan masih cukup ngingat lah untuk beberapa orang di kehidupan sehari-harinya. Oke, kalau teknik, kalau FK gimana? Relate nggak masih? Iya. Kalau di FK sebenarnya kalau kita lihat secara eksplisit, secara gamenya, kayak gamenya yang disuruh Crypto Rhythm War, disuruh Invisible Maze, sebenarnya itu nggak relate. Tapi yang relate buat kehidupan di FK-nya itu tuh adalah bagaimana cara kita buat menemukan solusinya. Gimana cara ketika, kan itu beneran pertama kali kita lihat gamenya. Gimana cara kita mengenerate strategi yang pas buat games itu, gimana cara kita buat problem solving dari games-games itu, menurut aku itu bisa kepake banget di FK. Oke. Alfi, mungkin yang fans sama kamu, yang biasa nonton kamu minta trik, gimana sih kok bisa pada saat itu under pressure, kok kamu bisa gitu? Apa triknya, Alfi? Sebenarnya triknya gimana ya? Triknya itu tuh aku coba buat keep calm aja. Aku coba buat, walaupun emang under pressure banget, walaupun mungkin stakes-nya itu tuh tinggi, kalau kita nggak lolos ini ya udah kita langsung ke eliminasi. Tapi di situ aku coba buat tetap keep calm. Sehingga ketika aku keep calm, aku coba buat jaga kepala aku tetap jernih, kepala dingin. Dan di situ tiba-tiba aja gitu, aku kayak dapat ilham. Oh, ini kayaknya bisa digini. Oh, ini kayaknya bisa digini. Dan iya terbukti aku bisa sampai sini. Oke, jadi selain dari akademik, tapi juga ketahanan mental di acara ini juga harus dijaga ya. Nanti kita tanya ya Gemma ya, kalau tips and trick dari Jessica bagaimana pemirsa, tapi nanti kami akan kembali untuk Anda usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali di Newsline, masih bersama kami dari Ruang Guru dan juga peserta dari Clash of Champions, ada Jessica dan juga Alfi. Nah, kita mau nanya nih, karena kan banyak pemirsa dan juga penonton yang mengatakan kok bisa ya pinter-pinter anak-anak ini. Kamu kesehariannya ngapain sih Jessica? Bagaimana cara mengatur pola belajar, tetap bermain, sampai akhirnya bisa menjadi sepintar ini? Baik, kalau untuk belajar sendiri, aku tuh selalu berusaha untuk membaca materi sebelum kelas. Jadi udah dipersiapkan dulu sebelum kelas, dan ketika di kelas tuh berusaha untuk memperhatikan dosen ataupun guru dengan sebaik mungkin. Jadi di sana tuh
kita sudah cukup paham sekitar 50-70%, jadi ketika mau ujian ataupun mengerjakan tugas itu sudah paham, jadinya lebih mudah gitu. Dan selain itu menurutku penting sekali untuk bisa mengatur waktu dan prioritas kita. Jadi aku selalu mencoba untuk mengatur dalam satu hari itu aku harus mengerjakan apa saja dan apa yang harus aku kerjakan terlebih dahulu agar memastikan bahwa kegiatan akademik maupun non-akademik seperti organisasi, lomba dan lainnya itu tetap bisa seimbang. Oke. Persiapan manajemen waktu ternyata Betul. kalian. Nah, tidak berbeda jauh Gema dari Alfi. Alfi ini IPK ya namanya 3,96 pemirsa. Sedikit lagi 4. Nah, kemudian kamu juga punya achievement luar biasa di skala internasional. Ada yang di Singapura, ada juga yang di Philippines ya. Nah, bagaimana kok bisa sih sampai pada tahap yang seperti itu di hari yang seperti ini ya, gadget di mana-mana, media sosial, ada banyak permainan yang bisa mendistraksi, tapi kamu bisa keep on track. Iya bener banget. Jadi sebenarnya aku juga nggak jarang terdistraksi sama sosial media. Pas aku pengen buka HP, aku pengen searching suatu materi misalnya, tiba-tiba malah scroll TikTok, itu aku sering banget. Tapi di situ aku coba buat batasin diri aku. Jadi ketika aku sadar nih, oh aku udah nge-scroll TikTok nih, aku yang awalnya pengen belajar malah tiba-tiba nge-scroll sosial media, itu aku nggak apa-apa, aku kasih space buat diri aku buat tetap nge-scroll, tapi tetap aku batasin like 10 menit, terus udah aku lanjut belajar lagi. Dan setelah itu ya udah aku coba buat disiplin terhadap batasan-batasan yang udah aku bikin terhadap diri aku sendiri. Dan ya akhirnya target-target yang awalnya udah aku susun sama kayak Kak Jessica juga, aku juga susun gitu, kayak hari ini misalnya aku pengen belajar tentang materi ini aja, aku pengen ngulang tentang materi ini aja, itu akhirnya tetap tercapai gitu, walaupun ada terdistraksi dikit. Oke, time management ya, self reward nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan gitu, biar gak ketinggalan juga belajar. Nah, Mas Marga, aku mau nanya, ini kalau misalnya ada permainan-permainan ataupun segmen-segmen khusus seperti itu ya, ada briefing dulu nggak sih ke pesertanya, atau mereka sudah langsung aja spontan gitu mengerjakan soal-soalnya? Aku bisa bilang mungkin 95% spontan. 95% spontan. Iya nggak? Mungkin Jessica, Alfi, kita nggak kasih tahu ke mereka sama sekali kira-kira habis ini mau ada game apa tuh nggak kasih tahu. Makanya mulai dari yang pertama semua individu, kemudian kita bikin yang tim berempat, kemudian kita bikin battle 1 lawan 1, dan nanti kedepannya juga masih macam-macam yang lain. Semuanya kita bikin masih rahasia gitu. Kita cuma kasih tahu mereka ya persiapkan aja mental, fisik. Mungkin kalau belajar dikit-dikit aja, tapi nggak usah yang gimana-gimana. Oke, jadi 95%-nya adalah spontan. Mas Marga, kalau kita lihat ya dari Clash of Champions ini, Anda menampilkan individu-individu yang berprestasi, yang cerdas, kemudian tidak begitu banyak gimmick-gimmick yang kemudian muncul karena settingan. Yep. Nah, pada saat ada banyak penonton dengan berbagai kalangan, sebenarnya pendidikan karakter apa yang mau disampaikan kepada para penonton ini dengan pertunjukan seperti ini, Mas Marga? Iya, mungkin kita sama-sama mau tekankan bahwa pendidikan ini sesuatu yang bisa fun juga, gitu. Dan kita pingin pendidikan menjadi salah satu hal yang must have dan must be pursued sama semua orang. Nggak cuma sama murid-murid doang, tapi juga sama orang tua juga, sama guru-guru, sama kepala sekolah dan semua pihak yang terlibat gitu. Jadi dengan Clash of Champions yang notabene lebih pop culture, kita pengen jadikan pendidikan ini sesuatu yang biasa kita bicarakan sehari-hari dan memang sesuatu yang bikin kita excited setiap minggunya. Oke, ini kan efeknya masif ya Mas Marga. Kira-kira season 2-nya akan ada nggak? Waduh, kita seneng banget, animonya gede banget, banyak yang nanya, kalau mau jadi peserta gimana caranya, daftarnya di mana gitu. Jadi tunggu tanggal mainnya, cuma sebenarnya setiap tahun kita ada juga kompetisi-kompetisi lainnya gitu, kayak misalnya kompetisi sains ruang guru yang tahun ini juga akan diadakan sebenarnya beberapa bulan lagi, jadi ditunggu aja deh tanggal mainnya. Oke. Nah, ada lagi nih, Mas Marga mungkin ya akan menjawab. Ini kan karena adalah suatu acara yang kemudian audiensnya masif, ada banyak komentar, baik yang positif maupun yang negatif. Kalau seandainya ada yang negatif yang kemudian mengkritisi, kemudian memberikan komentar-komentar, kok ini malah tidak hanya kecerdasan saja yang terekspos, tapi juga menjadi yang lain-lain juga ikut terekspos misalnya gitu. Padahal ada sudah mempersiapkan, ada yang namanya tadi harus berkarakter, berintegritas. Bagaimana ini disikapi, Mas? Oke. Pertama-tama tentu kita tetap berterima kasih sama semua masukan yang kami terima, kami tangkap, kami catat, kami lihat gitu ya. Cuma memang at the end of the day kita tidak akan bisa memuaskan semua masyarakat, jutaan masyarakat di Indonesia ini. Dan tadi seperti aku bilang 50 juta udah ditonton di akun official aja nih, belum di yang platform lainnya. Ya. Jadi pasti tetap aja yang mengkritik dan
ya udah kita tangkap dulu, kita tampung dulu. Nanti kalau misalnya ada season berikutnya, semoga dan pastinya komitmen kami bikin lebih bagus. Oke, Gemma, itu kan tadi dari Mas Marga ya. Kita tanya langsung ke Jessica. Pada saat ini kan sudah mulai terkenal namanya, pelan-pelan naik ke permukaan. Mungkin ada yang negatif berkomentar di Instagram, kan sekarang sudah 66.000 ya kan pengikutnya. Nah, gimana mau menyikapi hal-hal yang seperti itu? Baik, pasti masyarakat ini bisa mengkomentar apapun, baik yang positif ataupun negatif. Tapi aku sendiri fokus ke yang positif aja. Karena dari sekian banyak komentar, itu kebanyakan itu yang positif. Jadi aku fokus ke sana. Dan kalau misalnya ada yang komentar yang negatif, kita coba lihat apakah itu adalah kritik yang konstruktif atau tidak. Kalau misalnya tidak, lebih baik kita abaikan aja. Oke, nah kalau Alfi bagaimana nih menyikapinya? Kalau memang kan pasti medsos banyak tuh DM-DM, Iya. komentar. Nah kira-kira menyikapinya agar tetap tetap sehat gitu mental dan juga fisik itu bagaimana? Sebenarnya sama banget kayak Jessica. Jadi kalau dilihat dari DM-DM-nya aku, dari komen-komennya aku itu mostly positif. Tapi ketika aku melihat misalnya ada komen-komen yang negatif, itu aku coba buat pilah lagi. Apakah ini komen negatifnya emang karena dia emang gak suka sama aku kah? Atau emang karena dia berkomentar negatif, mengkritik itu tuh karena dia emang pengen aku berkembang. Nah dari situ aku pilah-pilah dan buat kritik-kritik yang emang berkembang, aku coba buat implementasikan gitu. Oke, nah pesan-pesan kepada teman-teman nih yang menonton kalian, apa sih pesan-pesannya supaya mereka tetap semangat belajar dan juga termotivasi untuk tetap berprestasi? Jadi kalau dari aku pesan-pesannya adalah aku senang banget kayak sekarang role model di Indonesia itu udah banyak banget yang berprestasi kayak kita. Jadi kan ya semoga role model yang berprestasi ini bisa memotivasi kalian biar pengen juga jadi kayak kita. Mungkin pengen masuk PTN-PTN top atau bahkan PTN-PTN, bukan PTN namanya, PT yang di luar negeri gitu. Jadi semoga hal-hal ini bisa memotivasi kalian, semoga kalian tetap semangat buat belajar, berprestasi. Karena ya kayak kata Mas Marga tadi, kalau Indonesia itu tuh nggak kekurangan orang pintar gitu, tapi orang pintarnya aja yang emang kurang terekspos. Tapi dengan ini kita terekspos, semoga bisa menginspirasi lebih banyak orang. Oke, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan Mas Marga dan timnya, lebih banyak lagi orang-orang pintar yang terekspos dengan cara yang menyenangkan ya Gemma ya. Sama seperti yang kita berdua tonton beberapa waktu lalu, karena antusias juga mengikuti yang namanya Clash of Champions. Terima kasih Mas Marga sudah bergabung bersama kami, memberikan perspektif baru dan juga informasi terkini seputar Clash of Champions untuk pemirsa Metro TV. Terima kasih Jessica, terima kasih Alfi. Iya, sukses terus ya, karena finalnya bulan depan ya, Nanti Agustus kita nonton ya. ya Gemma. Oke pemirsa, kami akan kembali setelah jeda headline pukul 15, tetap bersama kami dalam program Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.